Februari 2020 jam 12.00 WIB tentang teknik menentukan peluang cinta. Kita tidak mengatakan menentukan cintanya, tapi isi peluangnya. Bagaimana kita mendapatkan cinta? Oke, ada beberapa cara. Di sini saya menuliskan ada 5 yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelum yang pertama umum dan paling apa adalah mental Anda. Tapi sebelum kita menentukan peluangnya, kita harus tahu dulu. Dengar, kita harus tahu dulu objeknya. Cara dari besar dulu. Itu dia, kan udah saya bilang. Kita menentukan ini terbentuk akibat adanya dari hasil survei, analisis, serta pengalaman yang terjadi. Dengarlah. Teknik menentukan peluang cinta. Kamu jawab dong. Yang pertama kita harus menentukan objeknya. Seperti Laisidika mengalami di dalam menentukan objek kita harus membuat pilihan opsi. Itu namanya. Makanya kamu kecewa karena kamu tidak membuat pilihan opsi. Laisidika membuat pilihan opsi ya. Kita contohkan. Opsi yang pertama adalah yang paling umum. Si Maria kan. Opsi yang pertama adalah Devi Purba. Yang kedua adalah Maria Storus. Maria Tapubodo. Yang ketiga adalah baru Anita Kirsa. Dia membuat tiga pilihan opsi untuk menentukan si objek. Ketika kita sudah menentukan objeknya, maka yang kedua harus yang kita lakukan adalah mencari tahu detail. Engkau salah memperkirakannya tentang si objek yang kau lakukan. Kita harus mengetahui keluarga silsilah. Kita adalah orang Batak. Jangan sampai nanti ada istilah itado lapet itado halet. Begitu maka bisa. Begitu. Begitu. Jadi dengarlah. kita harus menentukan keluarganya. Kita harus cari tahu tentang detail keluarga, dia dari mana gitu, tempat tinggalnya, dia di Medan ngapain, kehidupan sehari-harinya. Entahnya dia cuma kehidupan sehari-harinya cuma tidur buat bom, nggak boleh. Jadi kita harus tahu detailnya. Baru kita harus mengetahui juga pengalaman cintanya dan harapan dari cintanya. Baik itu yang PDKT samanya. Jangan nanti Anda menggunakan kendaraan 5 cc. Yang Anda hadapi adalah 150 cc. Itu tidak bisa. Anda harus tahu tentang pengalaman cinta dia seperti apa, tentang harapan-harapan cintanya, siapa yang PDKT samanya Anda harus tahu. Kemudian teman-temannya, Anda harus detailkan teman-temannya gitu. Supaya nantinya ketika Anda tidak salah sangka dengan pria-pria yang dekat samanya atau temannya, itu Anda harus tahu. Dan Anda harus tahu dari teman-temannya informasi-informasi penting dari si objek. Jadi ketika Anda memiliki pilihan opsi, Anda berarti harus banyak relasi kepada teman-temannya. Ketika ini sudah dilakukan, maka lakukan komunikasi. Jangan lakukan komunikasi dulu baru mencari tahu, tapi lakukan dulu cari tahu baru komunikasi. Dalam komunikasi terbagi dua, ada sosmed dan langsung. Ketika bertatap muka, ya lakukan yang langsung. Lakukan dengan semampu Anda. Dengan sosmed, ya kalau memang jarak memisahkan Anda, zaman sekarang tidak begitu sulit ya untuk menentukan yang namanya komunikasi. Seperti hai, selamat malam, apa kabar. Itu seperti komunikasi awal yang baik gitu. Untuk menentukannya, kalau langsung ya sekali kita bertatap muka, sapa, bercanda ria, tertawa. Jadi di dalam yang kita lakukan di nomor 3 di poin ketiga adalah komunikasi agar terjalin. Ketika kita melakukan komunikasi yang baik dengan dia, maka secara otomatis
dia auto. Kalau kita bilang dengan sistem otomasi, sistem kelistrikan adalah if, bahasa otomasinya jika kita lakukan komunikasi dengan baik ke opsi, ke si objek, maka dengan otomatis PDKT akan terjadi. Anda mungkin, kenapa Anda gagal? Mungkin Anda tidak melakukan nomor 2 dengan nomor 3. Anda mungkin membalikkannya dari nomor 3 menjadi nomor 2. Maka itu salah. Jadi seakan-akan Anda kepoi dia, tapi melalui pertanyaan langsung, itu tidak boleh. Itu mengganggu privasinya. Jadi lakukan ketika komunikasi baik sudah terjalin tadi, maka PDKT berlangsung. Saat PDKT berlangsung, ada 2 tipe PDKT. Yang pertama Anda harus lakukan PDKT umum dulu, yaitu tadi seperti lebih sering bertatap muka, mengajak jalan untuk meningkatkan ikatan emosional kedua belah pihak gitu. Karena dalam PDKT ini kan bingung gitu ketika Anda, aku suka sama kamu gitu. Tapi nantinya ketika diajak jalan, tapi bingung mau apa gitu. Kamu kok diam-diam aja, kamu terlalu, atau oper kegiatan gitu, bikin ilfil, bingung. Jadi kalian harus lebih biasa untuk melakukan PDKT umum ini dengan melalui komunikasi sosmed yang baik tadi. Komunikasi yang baik akan terjalin seiring PDKT dengan emosional. Ketika ini sudah berlangsung cukup untuk prosesnya, maka mulai coba ke PDKT khusus. Di sini kita harus memasukkan sedikit ulo-ulo. Ini dia ulo-ulo itu ini. Ulo-ulo itu adalah suatu ucapan-ucapan yang sangat-sangat memuji dengan perasaan seperti itu. Tidak lagi kita kembali, mungkin Anda salah. Anda ingin PDKT khusus, tapi bukan dengan ulo-ulo, melainkan masih di tahap komunikasi. Itu salah, itu udah membel-ambel kalau istilah bahasa Jerman. Membel-ambel, pusang. Ini tidak. Jadi masukkan sedikit ulo-ulo. Makanya kalau Anda belum tahu apa itu ulo-ulo, silakan download di Play Store dengan kata warm zone. Ulo-ulo. Itu dia. Maka dengan ulo-ulo nanti rasa cinta itu mungkin akan timbul. Ketika Anda sudah merasakan ulu-ulu Anda berhasil. Kalau belum terus perbesar ulu-ulu ini, terus makan bucin itu, perluas bucinnya sampai rasa cinta itu timbul. Anda sudah melakukan yang keempat ini. Jika kira-kira rasa-rasa dan perkiraan Anda sudah cukup siap untuk tempur, maka aksi kita mulai. Lakukan tembak. Jangan Anda menembak di depan gerbang. Itu sangat tidak etis, kawan. Itu tidak etis. Masa Anda menembak itu pun terbelit oleh satu kawan? Kan tidak etis. Jadi Anda harus melakukan aksi, yaitu langsung mengungkapkan perasaan Anda. Aku selama ini seperti itu. Masukkanlah sedikit ulu-ulu tadi, sisa-sisa ulu-ulu tadi, masukkan ke aksi yang akan Anda lakukan. Jika diterima, tolong, ini yang harus Anda ingat, tolong jangan cari wanita lain. Anda sudah punya cewek, masa ia mau cari yang lain? Belum meniru hamlu ben, cewek mereka tengah kok. Belum ngadong sada cukup sada. Jadi itu dia. Seperti Anda sudah mendekati, Anda sudah melakukan tahap di 4 dengan si Yuni. Ya kan itu dia. Yuni Togatoro, Anda sudah melakukan. Anda sudah mungkin tur ini. Yuni. Maka kan dimakan HP halaman botok kok menjonoki si Cynthia. HP dah. Inisial S adalah opsi yang kedua. Padahal Anda sudah mencapai aksi. Dan si objek Y, si objek Y yang Anda lakukan itu sudah tahap di sini. Lanjut dan usahakan langgeng walaupun jarak jauh. Ini tidak, Anda mau cari opsi lagi. Satu pun. Nasada 2 dan 2. Kan itu. Jadi ketika udah diterima usahakan. Tapi ketika ditolak,
kembali lagi. Ada dua. Anda bisa melakukan jika Anda sakit hati. Jika Anda kecewa dengan penolakannya, kecewa. Seperti lagu-lagu itu, kecewa, kecewa, Tuhan. Maka Anda bisa kembali ke poin awal, melakukan objek itu. Mungkin si objek Y yang Anda lakukan menolak Anda. Baru atau objek S sudah jelas-jelas menolak Anda dengan mentah-mentah karena Anda kurangnya persiapan di nomor 2. Maka Anda bisa melakukan ketika Anda masih ingin berusaha, jangan pilih objek nomor 1, tapi pilihlah ke poin kedua. Coba untuk poin kedua lagi. Anda memulai dari poin kedua, ulangi lagi. Jadi ketika kehidupan percintaan Anda kurang, maka lakukan hal ini. Kenapa saya lakukan ini? Ini adalah dari analisis yang saya lakukan. Karena apa? Karena kita sama-sama mendekati orang yang sama. Dan mungkin ketika Anda tidak mendengarkan ini, Anda hanya akan melihat sinetron ini. Dan Anda hanya terlelap dalam bucin. Jangan. Merdekakan terus. Merdekakan hati itu. Merdekakan. Kita sedang melakukan opsi. Jadi untuk hari ini pembahasan kita pada saat ini selesai. Dan saya harap 4 poin ini adalah awal untuk kita mendekatkan dia. Mungkin nanti saya akan menentukan peluang cinta dari sisi pribadi. Bagaimana? Saksikan selanjutnya di next channel. Tetap bersama saya, like dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng ya.